Islam dan bersih. Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Adakah hari ini yang tidak masuk? Ya. Oh iya, hari ini yang tidak masuk karena kita kan waktunya untuk PTM dibatasi, jadi yang untuk kedua orang tua dan keselamatan diri yang tertentu. Kita sama-sama, ya, kita berdoa bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinan wa bi Muhammad. Kita semua bisa dapat mengambil hikmah dari pembelajaran pada hari ini. Pada hari ini kita semua akan melaksanakan pembelajaran. Tujuan dari pembelajaran tentang keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tujuan dari pembelajaran keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diantaranya yang ke-1, memahami kisah keteladanan Nabi agar kita semua dapat meyakini kebenaran tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga, agar kita semua dapat meneladani ya kisah-kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Di antaranya kita bisa menunjukkan semangat dalam belajar kita sebagai implementasi dari pembelajaran kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Dan yang keempat, yaitu kita semua dapat menceritakan kembali Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah yang terakhir. Dan Nabi Muhammad juga Nabi yang terakhir. Kita semua tahu bahwa ada beberapa Nabi yang jumlahnya Nabi maupun Rasul itu yang wajib kita ketahui ada berapa Nabi itu? 25 ya. Nah, di antaranya yang terakhir ya kita mulai dari Nabi Adam dan seterusnya, dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ya, setelah kita kenal beliau mendapatkan gelar Al-Amin. Apa arti dari Al-Amin? Ya, bagus. Al-Amin artinya orang yang dapat dipercaya. Dia dipercaya atau beliau dipercaya Nabi Muhammad itu karena melakukan apa? Kejujuran. Kalau orang itu tidak jujur, apakah kita bisa walaupun tidak mau membangunkan kucing itu? Namun Rasulullah rela menggunting bagian dari sorbannya tersebut, sehingga kucing yang tertidur itu tidak terganggu. Dan Nabi Muhammad SAW tetap juga dapat melaksanakan sholat. Siapa yang masih ingat juga dengan kisah keteladanan Nabi Muhammad yang begitu menyayangi seorang pengemis yang buta, yang dia berada di pinggir jalan. Setiap pagi Rasulullah Nabi Muhammad yang menunjukkan bahwa beliau sangat menyayangi pada umat, sangat menyayangi pada anak-anak kecil, anak-anak yatim, yatim piatu, juga menyayangi terhadap sesama makhluk ciptaan Allah. Siapa yang masih ingat dengan kisah Nabi Muhammad SAW yang beliau ketika akan melaksanakan sholat, kita ketahui bahwa Nabi Muhammad ajarannya adalah rahmatan lil alamin. Artinya ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW itu bermanfaat bagi kita semua umat manusia di dunia. Selain umat manusia juga bermanfaat bagi semua kehidupan yang ada di alam semesta ini, baik itu binatang, tumbuhan, semua ciptaan Allah. Sebagaimana yang telah ini, wa ma arsalna illa rahmatan lil alamin. Sekali lagi ya,
pada surah Al-Anbiya ayat 107 itu ada ya. Secara tidak langsung karena Allah sudah menyampaikan kepada kita tapi melalui Nabi Muhammad. Ya. Semua ajaran-ajaran Allah itu yang terkumpul dalam Al-Qur'an, firman-firman Allah itu untuk diajarkan kembali oleh Nabi Muhammad kepada kita semua. Ya. Nah, bagaimana yang telah difirmankan dalam Al-Quran yaitu surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi apa lagi kan? Coba ibu minta tolong. Satu, yang kelas suaranya baca. Itulah dasar landasan kita, dasar hukum kita. Mengapa kita harus meneladani sikap-sikap atau keteladanan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah, anak-anak, sampai di sini dulu, ya, pembelajaran kita pada hari ini tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk tugas-tugas yang lain, semua nanti sudah ada pada GDR. Begitu juga pada WA Group kelas PAI ini. Ya, siapa yang bertanya tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Betul, semua bisa dimengerti. Ya, pembelajaran kalau memang kalian semua sudah cukup, ya. Nanti kita lanjutkan lagi pembelajaran ini kalian dengan tugas-tugasnya yang sudah ada di GTR maupun di WA Group ya. Untuk pertemuan kali ini dicukupkan sampai di sini. Insya Allah di lain kesempatan yang akan datang kita akan melanjutkan mempelajari tentang kisah keteladanan dari para sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu siapa saja? Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan. Nah, para sahabat-sahabat inilah yang setia membantu Nabi Muhammad SAW, bahkan juga dengan tulus ikhlas mengorbankan seluruh harta yang dimiliki juga bahkan keselamatannya untuk membantu Nabi Muhammad SAW dalam mensiarkan agama Islam. Bahkan beliau ini, keempat sahabatnya ini yang meneruskan kepemimpinannya. Untuk lebih jelasnya, insya Allah di lain pertemuan akan kita belajar lagi. Ya, untuk ini ditutupan sampai di sini. Ya, semoga yang sedikit ini dapat menambah pengetahuan kalian semua dan kalian semua bisa ya meneladani sikap-sikap keteladanan Nabi Muhammad SAW itu ya, diantaranya apa? Jujur, rajin bekerja, terus sabar,